doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semua yang kami boleh miliki sampai saat ini Tuhan, kami percaya Bapa di surga, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh kembali lagi berkumpul, bertemu dalam ibadah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami, mengurapi setiap kami Tuhan, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua kami pelayan altar-Mu di tempat ini Tuhan, kami semua dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, ada berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati setiap kami pelayan altar-Mu, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindukan Tuhan, pelayanan kami boleh memberkati setiap jemaat yang ada, dan pula memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah pelayanan kami, ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Dan berkaryalah atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang begitu baik. Kasih-Nya tiada berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari, setiap saat, Tuhan selalu menyatakan setiap kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
menyatakan Engkau Allah yang sungguh baik buat kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangun mesbah untuk Tuhan saat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang layak kita muliakan, Allah yang layak kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua keagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami syukuri semua kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menikmati setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami syukuri semuanya. Penyembahan kami Tuhan, kami rindu penyembahan, kami naik Tuhan di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami perlukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami begitu membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan Yesus mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, Kau bertata dalam pujian kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Begitu luar biasa ketika Tuhan Yesus melawat setiap kehidupan kita dengan jamahan kuasanya. Saya percaya saudara bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dan biar kiranya Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa dalam setiap hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan saudara. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia menciptakan segala yang ada di dunia itu. Haleluya. Menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama katakan pujian ini. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Kembali katakan
bagi jemaat Tuhan. Satu lambaikan tangan katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berglori buat Tuhan. Mari kita bebaskan roh kita saat ini saudara untuk memuji Tuhan. Biar Tuhan berkarya atas hidupmu, hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita memuji Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan memuji Tuhan. Muji Tuhan semua. Mari kita puji. Puji
kebaikan-Mu, untuk kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah silakan duduk. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa di surga, semua kami jemaat Tuhan akan memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberikan persembahan kami Tuhan, kami mohon Kau memberkati setiap pemberian kami Tuhan. Besar kecil setiap pemberian kami, Kau jamah, Kau berkati sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita dari hati kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers. Ku tak akan
Sesungguhnya Bapa Sorgawi, Tuhanlah kekuatan kami, Allah yang menjadi sukacita kami, sehingga kami boleh bertahan pada hari-hari yang jahat dan gelap. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah yang telah memberikan kesempatan bagi kita sekalian pada sore hari ini untuk ada di hadirat Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Dan kita akan masuk untuk mendengarkan firman Allah pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan. Firman Allah kita akan membaca bersama-sama dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, kita akan membaca ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 12 maksud saya. Ayatnya yang ke-35, Injil Lukas 12 ayat 35 bunyinya sebagai berikut. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sekali lagi saya baca untuk saudara. Lukas 12 ayatnya yang ke-35. Bunyinya sebagai berikut. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Terpujilah Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, supaya pinggang kita tetap berikat, supaya selalu kita ada kekuatan, kita kokoh, kita kuat, kita teguh, dan pelita kita tetap menyala, supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita boleh jalan pada terang hidup itu jika pelita kita tetap menyala. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran, kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-12. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, kita membaca ayatnya yang ke-11. Bunyinya sebagai berikut. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ketentuan untuk makan Paskah bagi Tuhan, paling utama pinggang kita harus berikat. Kemudian ada kasut pada kaki, ada tongkat di tangan. Saudara-saudara, pinggang yang berikat atau tetap pinggang kita berikat, itu adalah satu ketentuan
Satu ketentuan supaya kita berikat pinggang kuat, tidak goyah. Kita tidak goyah. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama di dalam kitab Wahyu. Kita membaca dalam kitab Wahyu. Pasalnya yang pertama, kita membaca ayatnya yang ke-13, bunyinya sebagai berikut. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, kita membaca berlilitkan ikat pinggang. Ada yang memakai ikat pinggang dari kain lenan. Sehingga kita membaca dalam firman Tuhan ada istilah kain lenan halus. Nah, memakai ikat pinggang dari emas itu bicara tentang kemuliaan Bapa, emas, kemuliaan sorga, karena baru jalannya dari emas. Kemuliaan Bapa, kemuliaan sorga, emas membayangkan kemuliaan Bapa, kemuliaan sorga. Nah, kita melihat dalam ayat yang ke-13 bagian akhir, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Emas lebih dibakar dengan api, lebih dia akan kemilau. Saudara-saudara sekalian, dalam kitab Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10 mengatakan, Dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi banyak kali di dalam kehidupan kita diuji. Kita mengalami cobaan hidup. Malahan ada waktunya kita ditekan. Ada kesulitan, tetapi kita sedang diuji supaya kita boleh keluar seperti emas. Emas yang tulen, emas yang murni di hadapan hadirat Tuhan. Bukan emas yang imitasi. Saya pernah mengatakan emas imitasi, kena hairspray, kena garam, kena cuka. Langsung jadi hitam. Tidak ada kemilaunya lagi. Karena itu hanya emas imitasi. Nah, kita tidak mau jika kita menjadi anak Tuhan yang imitasi. Tapi kita rindu jadi emas yang tulen, emas yang murni, yang kemilau di hadapan Bapa di sorga. Nah, firman Tuhan mengatakan supaya berikat pinggang, atau kita melihat berikat pinggang emas. Ada kemuliaan Bapa di dalam kehidupan kita. Itu ikat pinggang yang digunakan di dalam Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang yang merupakan anak manusia. Tapi juga itu bicara mengenai Yesus. Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Jadi ada ikat pinggang dari emas. Tetapi kebanyakan memakai ikat pinggang
bagi orang-orang yang cukup berduit memakai ikat pinggang dari linen halus. Kain linen halus itu lembut. Kelembutan atau kerendahan hati. Saudara, kita membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah perkataan dari Yesus sendiri. Supaya kita belajar dari Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Jika kita ada dalam hati yang lemah lembut, belajar dari Yesus. Kita ada dalam kerendahan hati, kita akan dapat ketenangan. Kalau saudara sombong, mengejar apa yang susah. Kita lihat orang lain diberkati dengan punya mobil, enggak tahu merek apa. Kita mau lebih dari itu atau setidaknya sama dari itu. Orang lain punya televisi berapa inch, kita mau sama atau lebih dari itu. Punya rumah dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita rendah hati, hati kita tenang. Orang lain diberkati, kita turut mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam hidup mereka. Dan kita tidak berusaha sekalipun menyusahkan diri kita sendiri untuk menyamai orang lain. Mereka diberkati. Saudara pasti diberkati dalam hal yang lain. Sebab itu Yesus mengatakan, belajarlah kepada Yesus karena dia lemah lembut dan rendah hati. Kain linen halus itu bicara mengenai kelemah lembutan dan kerendahan hati. Puji Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6. Bukti dari kerendahan hati Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukti dari kerendahan hati dari Yesus. Walaupun dia dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan bukti kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah bukti kerendahan hati dan kelemah lembutan dari Yesus. Dia tidak mempertahankan,
tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus telah mengosongkan dirinya. Alkitab mengatakan, nubuatan mengatakan, dia seperti domba keluh yang dibawa untuk dibantai. Tapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya itu saja. Dia telah merendahkan diri sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk saya dan saudara, dia telah memberikan contoh kerendahan hatinya. Dia telah mengosongkan dirinya supaya kita yang kosong, supaya kita yang bukan apa-apa, supaya kita yang terhilang boleh diangkat di dalam kemuliaan Allah. Supaya kita tetap waspada dan memakai ikat pinggang. Puji Tuhan. Yakobus pasalnya yang keempat kita membaca. Suratan Yakobus pasalnya yang keempat kita membaca ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu saudara, Yesus telah memberi teladan. Yesus telah memberi contoh bagi kita. Supaya kita selalu hidup dalam hati yang rendah. Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Dia akan melepaskan kita. Dia akan berikan kita ketenangan. Dan kita belajar dari dia. Belajar dari pribadi Yesus. Karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi kain lenan yang menjadi ikat pinggang itu bicara mengenai kerendahan hati. Saudara-saudara, kita kembali ke ayat pokok kita. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 tadi kita melihat saudara-saudara sekalian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Pinggang kita tetap berikat. Dan pelita kita tetap menyala. Biar pelita kita tetap menyala. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25 kita melihat ayatnya yang ketiga dan keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, kita melihat mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Karena dikatakan
hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan datang untuk menyongsong mempelai laki-laki. Ada 5 yang bijaksana dan ada 5 yang bodoh. Apa sebabnya 5 gadis ini dikatakan bodoh? Karena mereka lengkap dengan pelita. Tetapi minyaknya begitu kurang. Hampir tidak ada. Tetapi 5 anak darah yang bijaksana, mereka membawa pelita. Tapi juga saudara membaca, mereka membawa juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah kemudian dikatakan, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka lalu tertidur. Pada waktu tengah malam, ada suara orang berseru, "Songsonglah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya. Semua langsung membereskan pelita mereka. Langsung membereskan pelita mereka. Saudara-saudara, gadis-gadis yang bodoh, mereka langsung kaget. Persediaan minyak mereka tinggal sedikit. Mereka minta, berikanlah kami sedikit. Karena pelita kami hampir padam. Tapi yang bijaksana bilang, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah sementara mereka pergi di situ. Saudara-saudara, datanglah mempelai itu. Sementara mempelai datang, 5 anak darah yang bodoh sementara pergi untuk mencari minyak. Tetapi mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Datang yang 5 yang bodoh. Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi dari dalam didengar jawaban. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, 5 anak darah yang bijaksana siap. Pelitanya penuh, masih ada cadangan minyak. Tapi yang bodoh hanya santai saja. Karena mempelai itu lama datang, tertidurlah mereka. Tiba-tiba tengah malam terdengarlah orang berseru mengatakan, mempelai datang, songsonglah dia. Yang 5 yang bodoh kelabakan. Karena pelita mereka hampir padam. Saudara, mereka mau minta, tapi yang bijaksana mengatakan, sedangkan kalau untuk kamu dan untuk kami itu tidak cukup cari beli. Mungkin agak jauh mereka pergi beli, sementara itu mempelai itu datang. Dan Alkitab mengatakan yang telah siap sedia. Yang telah siap sedia masuk bersama dia. Masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Akibatnya fatal. Kalau kita punya pelita tapi tidak punya minyak. Mungkin sebagai orang Kristen kelihatan kita angkat pelita, tapi mungkin persediaan minyak hampir habis. Saudara, jangan bodoh dan jangan mau dibodohi dan jangan masa bodoh. Kita harus siap sedia kalau kita mau menyongsong Dia yang kelak akan datang kembali. Saudara, biar pelita kita tetap menyala. Itulah ayat pokok kita pada hari ini. Pinggang kita berikat dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan pelita kita tetap menyala. Jangan biarkan iblis datang mau meniup dan memadamkan pelita kita. Tapi biar kita jaga sebegitu rupa. Tapi kalau tidak ada minyak, dia padam sendiri. Sebab itu minta selalu kuasa Roh Kudus, minyak baru ada dalam kehidupan kita. Supaya pelita kita tetap menyala. Kiranya Tuhan menolong kita. Tidak ada satu yang mau dikatakan dia bodoh. Orang yang bodoh pun dia tidak mau dikatakan bodoh. Tetapi menghendaki selalu mengatakan pinter, pandai, bijaksana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sore ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar pinggang kita tetap berikat. Berikat-ikat pinggang emas seperti Yesus. Ada waktunya kita diuji. Diuji dengan cobaan. Mungkin saudara diuji dengan penyakit. Mungkin diuji dengan fitnahan. Tapi jika kita diuji, kita keluar sebagai emas. Ataupun kita berikat pinggangkan kain lenan. Kain lenan halus bicara kelemah lembutan dan kerendahan hati. Biar kita lemah lembut. Biar kita punya hati yang rendah. Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Supaya kita juga sama seperti Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Berikut kita tetap memegang pelita. Tapi pelita kita bukan cuma pajangan. Tapi pelita kita tetap menyala. Untuk pelita kita tetap menyala, milikilah urapan baru. Minyak urapan baru, yaitu kuasa Roh Kudus, tetap ada di dalam hidup kita. Dan kita jaga, jangan itu berkurang. Kita minta Tuhan, penuhkan aku senantiasa dengan minyak kuasa Roh Kudus. Supaya pelita kita tetap menyala. Kita tidak jalan pada kegelapan, tapi ada terang karena ada pelita yang kita pegang. Dan kita menyongsong Dia Yesus yang segera akan datang kembali sebagai mempelai surgawi. Dia tidak lama lagi akan datang kembali. Jangan lalai saudara, jangan lalai. Berikat pinggangkan selalu dan jangan lupa. Jangan lupa. Pelita kita tetap menyala. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita belajar kepada Yesus. Supaya kita lemah lembut dan rendah hati. Dan berusaha supaya pelita kita tetap menyala. Tidak ada pelita yang hampir padam. Ataupun yang padam. Tapi biar pelita kita tetap menyala. Dengan minyak kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita bersinar untuk kita. Kita menyinari orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi berkat kepada banyak kekasih. Haleluya. Saudara yang ada di rumah. Kita sama-sama akan masuk dalam doa. Siapkan kehidupanmu. Belajar dari Yesus.
Dia lemah lembut dan rendah hati. Biar pelita kita tetap menyala. Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu supaya kami tetap mengenakan ikat pinggang dalam hidup kami. Kami belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, ada waktunya kami diuji. Kiranya ujian itu akan menjadikan kami emas yang murni di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami. Jangan sampai pelita kami padam. Tapi tolong Tuhan, penuhkan kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Itu menjadi minyak dalam pelita kami. Sehingga pelita kami tidak akan padam atau tidak padam. Tapi pelita kami senantiasa boleh menyala. Berkatilah semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami tetap waspada menghadapi keadaan dunia. Kami tahu tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Supaya kami tetap berikat pinggangkan kebenaran. Dan pelita kami tetap menyala. Jangan biarkan kelalaian mau datang dalam hidup kami. Tapi biar kami waspada. Selalu awas memperhatikan untuk pelita kami tetap menyala. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala pada sore hari ini. Saya akan percaya kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan yang kedua. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini Bapa. Biarkan ya Tuhan Yesus kami tetap bersinar di dalam Engkau Tuhan. Pelita kami tidak akan pernah padam Tuhan. Dan kami akan semakin hari semakin Tuhan kuat di dalam Engkau Bapa. Biar iman percaya kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarkannya Bapa Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan masuk ke dalam setiap hati kami, jemaat-jemaat Tuhan, dan memberkati setiap kami Tuhan, setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan memberkati tilik dari tempat yang maha tinggi janji-Mu. Kau memberkati Tuhan besar kecilnya Tuhan persembahan kami. Kau akan berkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers. Kita akan segera mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara telah persembahkan pada saat ini ataupun saudara telah mempersembahkan melalui rekening dari Gereja Pantekosta di Indonesia di Mandiri ataupun BCA ataupun pembangunan atas nama Bapak Tony Thanos. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Selanjutnya saya memberikan pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 5 Juli kita akan beribadah bersama-sama di gereja dalam tatanan new normal, dan saudara-saudara karena keterbatasan kita harus jaga jarak.
Jadi kita akan adakan 5 kali ibadah jadi 7 kali ibadah. Jadi bukan lagi 5 kali ibadah untuk tiap hari Minggu, tetapi kita mengadakan 7 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 5 pagi, ibadah yang kedua jam 7 pagi, ibadah yang ketiga jam 9, dan ibadah yang keempat jam 11 siang. Ibadah yang kelima jam 3 sore, ibadah yang keenam jam 5 sore, dan ibadah yang ketujuh jam 7 malam. Saudara-saudara, nanti sekretaris jemaat akan bagi rayon-rayon mana yang akan beribadah di setiap ibadah, dan itu tiap minggu akan di rolling. Tetapi bagi saudara yang tidak ikut rayon, saudara datang saja di gereja. Kalau di ruangan gereja utama sudah penuh, saudara boleh naik ke balkon. Kalau balkon sudah penuh, saudara boleh ke lantai 2 ataupun boleh ke lantai 3. Itu semua sudah diatur, kursi-kursi semua sudah diatur. Menurut pengumuman saudara-saudara, bagi yang anak-anak dan yang lansia atau yang merasa sakit harap dapat tinggal di rumah. Bagi anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti live streaming yang diadakan oleh pimpinan Komisi Pusat Pelnap se-Indonesia. Nah, untuk yang lansia, saudara akan mendengarkan kebijaksanaan kami nanti bulan Agustus yang akan datang. Nanti bulan Agustus yang akan datang. Jadi kita melihat keadaan dulu, kalaupun kita melihat situasi keadaan sampai bagaimana. Kalau enggak, untuk lansia hari Sabtu ibadah khusus lansia, tapi nanti Agustus. Tetapi ibadahnya seperti hari Minggu, musik, singers seperti biasa. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Kita berdoa sehingga kita akan beribadah di tatanan new normal. Kita akan menikmati hadirat Allah, lawatan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati kemuliaan Allah turun dalam tiap ibadah kita. Nanti beritakan kepada yang lain, tanggal 5 Juli hari Minggu kita mulai ibadah seperti biasa 7 kali. Saudara-saudara, dan kita mengambil jarak yang telah ditentukan. Jangan lupa datang bawa masker. Sebelum masuk ruangan gereja, saudara sudah harus cuci tangan dengan sabun. Di bagian menghadap boulevard, menghadap Jalan Samratulangi ada 8 tempat cuci tangan lengkap dengan sabun. Dan menghadap boulevard ada 4 tempat cuci tangan lengkap dengan sabun. Jangan berdesak-desakan, jangan terlalu jaga jarak, saudara-saudara, jaga jarak. Jangan lupa kita tetap jaga jarak, dan kursi sudah diatur, jangan saudara pindahkan. Tetap sudah diatur, dan itu yang menjadi jarak permanen antara kita datang dalam ibadah. Puji Tuhan, sekali lagi, kalau ada yang sakit, saudara telepon atau SMS atau WA dari rumah, minta didoakan. Kami akan doakan kepada saudara-saudara melalui telepon. Saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Imanmu itulah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman sekaligus penjelasan kami. Hari Minggu kita masih tetap live streaming untuk jam 8, jam 11 dan jam 4 sore. Kalaupun sudah 7 kali ibadah, tetap ada live streaming. Dan live streaming itu jam 7, jam 11 dan jam 5 sore. Tetap 3 kali ada live streaming. Itu atas permintaan
dari saudara-saudara kita yang lain di luar daerah dan sebagian besar dari luar negeri tetap meminta supaya tetap ada live streaming untuk mereka mengikuti kebaktian kita. Bagi saudara yang akan masuk jam 5 pagi atau jam 9 atau jam 3 sore, saudara tidak ada live streaming, tapi saya percaya ada malaikat sorgawi yang melihat keadaan kita. Kita diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri acara ibadah yang diberkati pada sore hari ini. Saya mengundang dengan kasih. Saudara, mari kita berdiri semua dan kita akan masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah yang diberkati pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kemuliaan, kejayaan, kehormatan, keagungan hanya bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah, diagungkan siang dan malam. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Sertailah ibadah-ibadah kami. Teristimewa mulai tanggal 5 Juli. Kami akan mulaikan kebaktian seperti biasa di gereja diberkati. Berkati juga siaran Voice of Nafiri setiap hari Senin sampai Sabtu tiap jam 6 sore. Diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sore ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Setiap hari jam 18 atau jam 6 sore kita bertemu di Voice of Nafiri. Dan minggu depan kita bertemu bersama 7 kali ibadah di tempat ini. Dan ke-7-7-nya disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, Tuhan membela dan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Terpuji, tersembah, terpuji, tersembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Terpuji, tersembah, terpuji, tersembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Terpuji, tersembah, terpuji, tersembah, Yesus Kristus Sang Penebus. Terpuji, tersembah, terpuji, tersembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Amen.